Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini ada suatu pertanyaan dari saudara kita melalui WhatsApp teman-teman mengenai energi Kundalini. Apa itu energi Kundalini sebenarnya? Sebenarnya energi Kundalini itu adalah energi yang terdapat dari tubuh kita. Kalau kita mampu menjalankan ilmu spiritual, menjalankan ilmu ketenangan batin, menjalankan ilmu yang berasal dari diri kita, maka secara otomatis energi Kundalini itu akan aktif teman-teman. Energi Kundalini itu sebenarnya energi yang besar, dan perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa di alam ini, jika kita mampu memproses suatu energi itu kan suatu zat yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Makanya yang bisa kita lakukan apa? Merasakan. Dan merasakan tidak ujuk-ujuk terus kita begini merasakan energi, tidak bisa. Tapi yang perlu kita lakukan di dalam menjalankan suatu tindakan yang menghasilkan energi adalah ketenangan dan kefokusan diri kita. Kita memfokuskan diri, maka secara otomatis energi yang ada di alam ini bisa kita rasakan. Misalnya ada angin, itu adalah suatu tanda bahwa ada suatu energi di sekitar kita. Energi apa? Energi angin. Misalnya ada panas, itu suatu tanda bahwa di sekitar kita itu ada medan energi. Kita merasakan misalnya bulu kuduk kita merinding, maka itu adalah tanda bahwa di sekitar kita ada energi. Hanya saja kita tidak mengetahui energi apa itu. Dan kembali kepada Kundalini, bahwa energi Kundalini adalah sebenarnya energi dasar yang dimiliki manusia. Hanya saja kita sebagai orang biasa itu sering mengabaikan energi ini. Kita tidak fokus pada energi ini. Jika kita memfokuskan diri pada energi ini, maka secara otomatis energi ini bisa kita rasakan keberadaannya. Soalnya di dalam diri manusia itu ada cakra, dan cakra ini itu berputar normal. Yang putarannya itu biasanya akan menghasilkan energi atau aura dari seseorang itu. Ketika orang yang mengetahui tentang getaran suatu aura, maka dia juga akan melihat seberapa besar sih aura dia, seberapa besar sih energi dia, maka dia bisa kelihatan seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat, maka semua orang dianggapnya sama. Padahal contoh kecil sajalah, kita berada di dekat orang, antara satu orang dengan orang yang lain, kita pasti memiliki kecenderungan suka dengan orang si A, tidak suka dengan orang si B. Itu karena power atau energi yang keluar dari pancaran diri mereka itu berbeda. Dan semua titik fokusnya itu, seluruh energi Kundalini itu berada di tulang ekor. Semakin kita bisa merajai, semakin kita bisa memfokuskan, semakin kita bisa mengendalikan energi tersebut, maka secara otomatis diri kita akan memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Dan cara mengendalikannya itu ada teknik-teknik tertentu. Ada suatu hal yang bisa dijalankan, termasuk di dalam memfokuskan diri. Misalnya kita sholat secara khusyuk, itu sudah bisa membangkitkan suatu energi Kundalini ini. Hanya saja kita kadang kan menjadi orang sholat saja tidak khusyuk. Jangankan sholat, terawih misalnya, yang kita berjamaah ada secepat misalnya yang katanya 20 rakaat itu kita jalankan hanya selama 10 menit. Itu berarti kan kekhusyukan diri kita itu belum sampai ke arah situ. Ini bukan menjelekkan suatu agama teman-teman, tapi di dalam diri yang tenang, diri yang fokus, ketenangan itu cirinya apa? Antara pikiran, hati, dan juga nafsu kita itu sudah bisa menyatu.
Terkadang kita di dalam diri kita kan ada suatu gejolak, ada suatu komunikasi yang kadang kita tidak menyadari tapi itu ada. Misalnya kita mau mengambil air di suatu tempat. Misalnya ketika kita berjalan, apa sih mengambil air kok jauh sekali? Ini juga berat. Terus yang satunya, tapi kalau saya tidak mengambil saya akan kehausan. Saya akan tidak bisa masak hari ini. Iya, tidak bisa masak, tapi kan ini jauh. Lebih baik kan kita beli, malah bisa membantu orang lain. Terus yang satu bicara, ya kalau beli kan harus mengeluarkan uang. Lebih baik kita jalan, uangnya kita simpan, atau kita belikan hal-hal yang lebih membutuhkan lainnya. Nah, ini adalah suatu omong-omong yang ada di dalam diri kita, antara batin dan pikiran kita. Kalau kita orang Jawa itu ada istilah sedulur, lah itulah yang biasanya omong-omongan antara keduanya. Kalau orang ilmiah itu bicara percakapan batin lah antara otak dan hati kita. Tapi pada dasarnya itu sama. Kalau itu sudah sinkron, fokus satu tujuan, maka secara otomatis kita bisa mengendalikan energi yang ada di dalam diri kita, energi yang ada di dalam tubuh kita. Begitu teman-teman. Jadi pada intinya energi kundalini setiap manusia itu memiliki masing-masing. Hanya saja kekuatan dan powernya itu bisa bangkit secara cepat atau secara lambat, atau besar ataupun kecil, itu tergantung dari seberapa besar mereka melatih energinya masing-masing. Dan ada memang energi yang lebih besar lagi yang bisa dikatakan itu berada di luar dari diri kita. Makanya kegiatan spiritual itu, jika orangnya berhasil, itu ada yang bilang jadi dukun, ada yang bilang jadi paranormal, ada yang bilang jadi kiai. Itu sebenarnya pada pangkal dasarnya itu sama, hanya saja kekuatan yang mereka hasilkan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Makanya sebagai manusia biasa, sebaiknya kita berlatihlah mencoba berspiritual sedikit demi sedikit. Jangan takut dibilang orang A, B, C dan lain sebagainya. Jangan takut kita memulai dari bawah yang tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi dengan kesungguhan hati kita, kesungguhan diri kita, yakinlah suatu saat teman-teman akan berhasil. Jika teman-teman tidak tahu, carilah guru. Jika teman-teman tahu, maka latihlah terus dengan sesuatu yang teman-teman dapatkan tersebut. Seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.